Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahendra Alimi, kelas 1B, nomor BP 1901032034, Prodi D3 Teknik Listrik, Politeknik Negeri Padang, tahun ajaran 2019-2020. Penerapan matematika seputar elektro yang akan saya bahas pertama, PDB order 2 homogen, PDB order dia non homogen, solusi masalah nilai awal. Untuk lanjut kepada pembahasan soalnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan beberapa seri materi, yaitu rangkaian LC seri. Rangkaian LC seri dengan sumber baterai E-volt dengan rangkaian LC seri sesuai dengan hukum tegangan Kirchhoff didapatkan model persamaan pada gambar rangkaian LC seri, yaitu VL tambah VC sama dengan E, dengan VL adalah tegangan pada induktor L, yaitu L turunan I terhadap T. VC adalah tegangan pada kapasitor C, yaitu 1/C integral I dt. Rangkaian LC seri dengan sumber baterai E-volt dengan rangkaian LC seri sesuai dengan hukum tegangan Kirchhoff didapatkan model persamaan pada gambar rangkaian LC seri, yaitu VL tambah VC sama dengan E, dengan VL adalah tegangan pada induktor L, yaitu L dI per dt. VC adalah tegangan pada kapasitor C, yaitu 1/C integral I dt. Diketahui bahwa I sama dengan turunan Q terhadap T, dengan Q adalah muatan dalam kulum, sehingga model persamaan dapat dituliskan VL tambah VC sama dengan E. Kita substitusikan persamaan VL dan VC, sehingga L turunan I terhadap T tambah 1/C integral dt sama dengan E. Untuk menghilangkan tanda integral persamaan diferensiasikan, maka L d per dt turunan I terhadap T tambah 1/C integral I dt sama dengan d per dt E. L turunan I terhadap T tambah 1/C kali I sama dengan d per dt E. I sama dengan dq per dt, maka L di per dt tambah 1/C integral I dt sama dengan E. L d per dt turunan Q terhadap T tambah 1/C integral dq per dt kali dt sama dengan E. Sehingga lebih sederhanakan, persamaannya menjadi L d kuadrat Q per dt kuadrat tambah 1/C Q sama dengan E. Jika sumber baterai E sama dengan 0, maka d per dt E sama dengan 0 juga. L turunan kedua I terhadap T tambah 1/C kali I sama dengan 0. Kedua ruas kiri dan kanan kita sama-sama kalikan dengan L, sehingga persamaannya menjadi turunan kedua I terhadap T tambah 1/CL dikali I sama dengan 0. Sehingga persamaan karakteristiknya sama dengan R kuadrat tambah 1/CL sama dengan 0. Akar-akarnya plus minus I akar 1/CL. Sehingga didapat solusi homogen dari permasalahannya, yaitu C1 cos omega T tambah C2 sin omega T. Jika sumber baterai E sama dengan koefisien tak tentu, maka
lebih baik kita menggunakan persamaan L turunan K2Q terhadap T tambah 1 per C dikali Q sama dengan E. Dengan hal yang sama, kedua ruas kita kalikan dengan L, sehingga persamaan menjadi turunan K2Q terhadap T ditambah 1 per CL dikali Q sama dengan E per L. Untuk solusi homogennya, maka Rx-nya akan diberi nilai 0, sehingga persamaan karakteristiknya R kuadrat tambah 1 per CL sama dengan 0. Akar-akarnya plus minus I akar 1 per CL, sehingga didapatkan solusi homogennya terhadap Coulomb, yaitu C1 cos omega T tambah C2 sin omega T. Solusi non homogen dengan penyelesaian model koefisien tak tentu. Inilah tabel-tabelnya. Dengan Rx E sama dengan Mx, maka Yp nya sama dengan AEMX. Dan Rx sama dengan E pangkat Ux sin Wx sama dengan Yp sama dengan E pangkat Ux dikali A cos Ux tambah B sin Wx, sehingga didapatkan solusi umumnya berupa penjumlahan dari solusi homogen dan solusi non homogen berupa parsial. Kita lanjutkan pada contoh soal. Contoh soal pertama, tentukan kuat arus IT pada rangkaian LC berikut. Jika I0 sama dengan 1, I seperempat P sama dengan 1. Pada rangkaian kita ketahui bahwa tegangan sumbernya bernilai 0 volt dan L nya bernilai 5 Henry dan C atau kapasitansinya bernilai 0,05 Farad, sehingga jawabannya dari soal terdapat persamaan turunan K2I terhadap T tambah 1 per CL kali I sama dengan 0. Kita masukkan nilai rangkaiannya ke persamaan, sehingga didapat turunan K2I terhadap T ditambah 4I sama dengan 0, sehingga persamaan karakteristiknya menjadi R kuadrat tambah 4 sama dengan 0 dengan akar-akarnya plus minus 2I, sehingga didapatkan solusi homogennya C1 cos 2T tambah C2 sin 2T. 2 ini diperoleh dari akar-akarnya, sehingga untuk mendapatkan nilai yang lebih pasti kita masukkan persamaan I0 sama dengan 1. Kita substitusikan ke persamaan di atas. Jika cos 0 sama dengan bernilai 1 dan sin 0 bernilai 0, sehingga C2 nya otomatis kan bernilai 0, dari itu tersisa C1, dan IT nya tadi bernilai 1, maka C1 nya juga bernilai 1. Selanjutnya, jika I seperempat Pi sama dengan 1 dan kita substitusikan ke persamaan, diperoleh C2 nya sama dengan 1, sehingga solusinya diperoleh IT sama dengan cos 2T tambah sin 2T. Untuk contoh soal yang kedua, jika pada rangkaian LC seri diketahui E sama dengan 10 dikali E pangkat 2X volt, C sama dengan 0,04 Farad,
L sama dengan 5 Henry, harus I 0 sama dengan 0, atau maksudnya harus pada waktu 0 bernilai 0, dan muatan Q pada waktu 0 bernilai 0. Tentukan solusi khusus IT. Jawabannya untuk solusi homogen, persamaannya d kuadrat Q per dt kuadrat tambah 1 per CL Q sama dengan EL. d kuadrat Q per dt kuadrat tambah 1 per 0,2 Q sama dengan 0. Ini setelah kita masukkan nilai-nilai dari variabel nggak bernilai ini, dan persamaan karakteristiknya R kuadrat tambah 5 sama dengan 0, sehingga akarnya sama dengan plus minus I akar 5. Akar 5 ini kita substitusikan pada solusi homogen ini, sehingga solusi homogennya bernilai C1 cos akar 5T tambah C2 sin akar 5T. Untuk solusi parsial, persamaannya turunan Q2 Q terhadap T tambah 1 per 0,2 Q sama dengan 10E 2T per 5. Q double aksen tambah 5 Q sama dengan 2E 2T, sehingga QP nya sama dengan CE pangkat 2T Q aksen P sama dengan 2CE pangkat 2T, dan Q double aksen P sama dengan 4CE pangkat 2T. Sehingga dari nilai-nilai ini kita substitusikan pada persamaan di bawah ini, yaitu Q double aksen tambah 5Q tambah 2E pangkat 2T, sehingga menjadi 4CE pangkat 2T tambah 5CE pangkat 2T sama dengan 2E pangkat 2T. Kedua ruas kita bagi dengan E pangkat 2T, sehingga tersisa 9C tambah 2, C sama dengan 2 per 9, sehingga solusi parsialnya bernilai 2 per 9 E pangkat 2T. Untuk solusi umumnya, yaitu penjumlahan dari solusi homogen dan solusi parsial, sehingga QT nya sama dengan C1 cos akar 5T tambah C2 sin akar 5T tambah 2 per 9 E pangkat 2T. Dari sebelumnya, QT nya kita dapatkan C1 cos akar 5T tambah C2 sin akar 5T tambah 2 per 9 E pangkat 2T. Kita substitusikan nilai awalnya, Q0 sama dengan C1 cos akar 5 kali 0 tambah C2 sin akar 5 kali 0 tambah 2 per 9 E 2 kali 0, sehingga C1 nya sama dengan min 2 per 9. I sama dengan turunan Q terhadap T. Dari persamaan ini kita turunkan sehingga menjadi turunan dari C1 cos akar 5T yaitu min akar 5 C1 sin akar 5T, dan turunan dari C2 sin akar 5T yaitu akar 5 C2 cos akar 5T, dan turunan dari 2 per 9 E pangkat 2T yaitu 4 per 9 kali E pangkat 2T. I0 kita substitusikan, berarti T nya kita substitusikan bernilai 0, yaitu min akar 5 C1 sin akar 5 kali 0 tambah akar 5 C2 cos akar 5 kali 0 tambah 4 per 9 E2 kali 0, sehingga didapatkan C2 nya min 4 akar 5 per 45. Sehingga solusi umumnya QT diperoleh min 2 per 9 cos akar 5T tambah maksudnya kurang 4 per akar 5 kurang per 45 sin akar 5T tambah 2 per 9 E pangkat 2T, sehingga IT nya diperoleh dari
diferensialkan atau menurunkan Ki T, sehingga 2/9 akar 5 sin akar 5T diperoleh dari turunan dari 2-2/9 cos akar 5T. Min di sini hilang karena turunan dari cos berupa min sin. Dan min 4/9 cos akar 5T tambah 4/9 E 2T. Sehingga lebih sederhanakan persamaannya menjadi 2/9 akar 5 sin akar 5T kurang 2 cos akar 5T tambah 2/9 E pangkat 2T. Maaf, di sini koefisien 2/9-nya tertinggal. Baiklah, kita lanjutkan pada contoh soal yang ketiga. Jika pada rangkaian LC seri diketahui E sama dengan 10 kali E pangkat 2X volt sama dengan, dan C kapasitansi sama dengan 0,04 farad, L sama dengan 5 Henry, dan muatan Q terhadap waktu 0 sama dengan 0, dan turunan Q terhadap waktu bernilai 0 sama dengan 0. Tentukan solusi dari masalah nilai awal di atas dan nilai IT. Jawabannya, turunan kedua dari Q terhadap T tambah 1/0,2 Q sama dengan 10 E 2T per 5. Q double aksen tambah 5 Q sama dengan 2 E pangkat 2T, sehingga Laplace dari Q double aksen tambah 5 Laplace Q sama dengan 2 Laplace E pangkat 2T. Laplace dari Q double aksen yaitu S kuadrat Laplace Q kurang S Q 0 kurang Q aksen 0. 5 LQ sama dengan 2 per S kurang 2. Kita samakan variabelnya, yaitu LQ S kuadrat ditambah 5 LQ kurang SQ0 kurang Q aksen 0 sama dengan 2 per S kurang 2. Kita substitusikan I0 sama dengan 0, Q0 sama dengan 0, Q aksen 0 sama dengan 0, dan LQ sama dengan QS. S kuadrat tambah 5 QS kurang S kali 0 kurang 0 sama dengan 2 per S kurang 2, sehingga diperoleh QS sama dengan 2 per S kurang 2 kali S kuadrat tambah 5. Sehingga untuk menyelesaikannya lebih sederhana, kita butuhkan metode pecahan parsial, itu A per S kurang 2 tambah BS tambah C per S kuadrat tambah 5. Kita kali silang, sehingga diperoleh A kali S kuadrat tambah 5 tambah BS tambah C S kurang 2. Karena telah sama, maka rows kiri dan rows kanannya sama. Jika S sama dengan 2, maka A sama dengan 2 per 9. 2 kita substitusikan ke dalam, diperoleh A nya 2 per 9. Dan S nya sama dengan 0, kita substitusikan S bernilai 0, maka diperoleh 2 sama dengan 5A kurang 2C. 2 sama dengan A nya kita substitusikan,
5 kali 2 per 9 bernilai 10 per 9 kurang 2C. Kita pindah ruaskan sehingga 2C sama dengan 10 per 9 kurang 18 per 9, sehingga didapatkan nilai C sama dengan min 4 per 9. Dan S untuk bernilai 1, maka didapatkan persamaan 2 sama dengan 6A kurang B kurang C. Kita masukkan nilai A dan C sehingga menjadi 2 sama dengan 12 per 9 kurang B tambah 4 per 9, sehingga didapatkan B nya bernilai min 2 per 9. Ki S sama dengan 2 per 9 kali 1 per S kurang 2 tambah min 2 per 9 S kurang 4 per 9 per S kuadrat tambah 5. Sehingga T nya kita peroleh 2 per 9 E pangkat 2T, yaitu dari 1 per S kurang 2. 2 ini dari nilai 2 ini dikurang 2 per 9 cos akar 5T, diperoleh dari min 2 per 9 S dibagi S kuadrat tambah 5. Dikurang 4 per 9 kali akar 5 per 5 sin akar 5T, diperoleh dari min 4 per 9 per S kuadrat tambah 5. Sehingga T nya diperoleh 2 per 9 E pangkat 2T kurang 2 per 9 cos akar 5T kurang 4 akar 5 per 45 sin akar 5T. IT sama dengan dq per dt, sehingga IT bernilai 4 per 9 E 2 pangkat 2T tambah 2 akar 5 per 9 cos akar 5T kurang 4 per 9 sin akar 5T. Thank you.